Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Junedi Zidane, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarikasim Riau. Di mana pada video kali ini kita akan membahas kembali pada mata kuliah Sistem Operasi, di mana yang kali ini kita akan mengikuti ujian tengah semester yang diadakan oleh mata kuliah saya ini. Baiklah, langsung saja kita kepada soalnya. Di sini terdapat soal yang diberikan oleh dosen saya. Yang mana di sini sistemnya itu open book. Di mana soal yang pertama itu jelaskanlah mengenai fungsi sistem operasi beserta diagramnya. Ini bernilai 15. Soal kedua, jelaskan struktur sistem operasi beserta diagramnya. Ini sama dengan bernilai 15. Yang ketiga yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Di sini nilainya sama, yaitu 15. Yang keempat, diketahui snapshot dari suatu sistem. Yang pertama ada projection, max, dan variable. Pada P0 sini nilai berikut, P1 dengan berikut, P2, P3, dan P4 dan seterusnya. Yang mana yang akan kita dicari yaitu pertama, bagaimana isi matrik net. Yang kedua, apakah sistem dalam state ini dalam keadaan selamat atau tidak. Yang ketiga, jika proses P1 meminta 05.1, dapatkah permintaan dipenuhi segera. Ini bernilai 30. Dan soal yang kelima atau soal yang terakhir itu ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waktu jam rata-rata dan round jam dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma short SDF yang telah kita pelajari. Bernilai 25. Di sini terdapat tabel proses, ripple chain, dan bootstrapnya dengan nilai berikut. Soal-soal ini akan saya ketik lagi kembali kepada PowerPoint-nya. Lalu saja kita kepada PowerPoint-nya. Baik, kita masuk kepada PowerPoint yang telah saya buat untuk UTS sistem operasi ini. Yang mana soal pertama yaitu jelaskan mengenai fungsi sistem operasi beserta diagramnya. Dan saya menjawab. Fungsi sistem operasi terdiri dari 4 buah fungsi. Yang pertama itu perantara antara user dan hardware, yaitu sebuah perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat atau user friendly. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya. Resource manager merupakan pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Dapat pula contohnya yaitu memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya seperti yang sering kita gunakan yaitu flash disk. Yang ketiga yaitu gradient, menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. Yang keempat yaitu Acquaintance, untuk mengatur CPU, penggunaan memori, dan pemanggilan I/O, destroyed, dan waktu koneksi terminal. Selanjutnya, di sini diagram sistem operasinya. Terdapat di sini adalah user 1, 2, 3, 4, dan user seterusnya. Dia menggunakan berbagai macam dari text editor atau yang biasa digunakannya. Yang pertama menggunakan word processor, yang kedua menggunakan spreadsheet, yang keempat compiler, yang keempat menggunakan editor, dan seterusnya menggunakan web browser. Dan di sini dia diproses sistem operasinya itu diproses sistem operasi, maka keluarnya kepada komputer hardware, ke memori, dan ke I/O. Kita masuk kepada soal yang kedua yaitu jelaskan struktur sistem operasi berdasarkan diagramnya. Baik, saya akan menjawab. Struktur sederhana sistem operasi adalah sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah
Salah satu contoh sistem tersebut adalah MS-DOS. Dia dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan akan kepopuleran software tersebut. Sistem operasi tersebut terbatas pada hardware sehingga tidak terbagi-bagi menjadi modul-modul seperti terlihat pada di bawah. Nanti kita akan melihatkannya diagramnya. Karena Intel X08X tidak menggunakan dual mode sehingga tidak ada proteksi hardware. Ini terdapat diagram struktur sederhana sistem operasi. Mana ada application program, resident system program, MS-DOS developer-nya, dan ROM BIOS developer-nya. Ini dia ada alur-alurnya. Baik, kita masuk kepada soal yang ketiga, yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Jawaban saya, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Adapun kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock, yaitu pertama mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion ini benar-benar tak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Jadi sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Yang kedua itu mencegah hold and wait. Untuk mencegah hold and wait, sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Proses harus meminta dan dialokasikan sebagai sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksekusi atau mengizinkan proses meminta sumber daya hanya jika proses tidak membawa sumber daya lain. Yang ketiga itu mencegah non-content. Jika suatu proses yang membawa beberapa sumber daya meminta sumber daya yang lain tidak dapat segera dipenuhi untuk diklasifikasikan pada proses tersebut, maka semua sumber daya yang sedang dibawa proses tersebut harus dibebaskan. Proses yang sedang dalam keadaan menunggu, sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Proses akan direset hanya jika memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya yang baru yang diminta. Yang keempat, yang terakhir yaitu mencegah kondisi menunggu sekular. Sistem mempunyai total permintaan global untuk semua tipe sumber daya. Proses dapat meminta proses kapanpun menginginkan, tapi permintaan harus dibuat tertutup secara numerik sehingga proses yang diberikan sumber daya dan memintanya, maka nomor urut akan dinaikkan. Cara ini tidak akan menimbulkan siklus. Masalah yang timbul adalah tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang melibatkan semua pihak. Oke, kita masuk kepada soal yang nomor 4. Diketahui snapshot dari suatu sistem sebagai berikut. Pada P0 allocation-nya yaitu 0021 dan max-nya 0021 dan variable-nya 1250. Pada proses pertama atau P1 allocation-nya 0100, max-nya 075 dan variable-nya masih belum diketahui. Pada P2 allocation-nya 1632, max-nya 1652. Pada P3-nya allocation-nya 1354 dan max-nya 2356 dan variable P2 dan P3-nya masih belum diketahui. Dan P4-nya dengan allocation 0050, max-nya 0750, allocation-nya masih belum diketahui. Dan di sini kita disuruh untuk mencari pertama yaitu bagaimana isi matrix net, nantinya ditambahkan di sini netnya. B, apakah sistem dalam segmen selamat. C, jika proses B1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Maka saya jawab di sini yang pertama, bagaimana isi matrix net. Di sini saya mengopi yang tadi. Matrix kebutuhan dihitung dengan menggunakan matrix alokasi dari matrix max. Jadi untuk mencari
matrix need dengan rumus make dikurang allocation. Maka di sini allocationnya 0021 dikurang 0021, hasilnya 0000. Maka P0 nya yaitu A nya 0, B nya 0, C nya 0, dan D nya 0. Untuk yang P1 nya itu 0550 00100, maka hasilnya itu 0650. Untuk P2 ya, dengan allocation 1652 dikurang 01000 sama dengan 0020. Maka di sini hasilnya. Dan untuk P3 ya, 2356 dikurang 1354 sama dengan 1002. Untuk P4 nya 0750 kurang 0050 sama dengan 0700. Selanjutnya kita akan cari jawab. Kita yang kedua itu apakah sistem dalam statement ini selamat. Di sini saya membuat yang tadi ke dalam tabel. Kita masukkan nilai initnya dan available-nya masih nilai default yang pertama. Jika P0 sama dengan init lebih kecil sama dengan available dengan nilai 00 lebih kecil dari 1250, maka new available sama dengan available tambah allocation, yang mana allocationnya 150, available-nya 1250 yang nilai ini ditambah dengan allocationnya yaitu 0021, hasilnya 12571. Hasil new available-nya 1271. Jika P1 sama dengan need lebih kecil sama dengan available, kita masukkan nilainya, maka new available sama dengan available tambah allocation, dimana nilai available ini 1271 tambah 10100 sama dengan 137, maka hasilnya 1371. Yang untuk P yang kedua, jika need lebih kecil sama dengan available, masukkan nilainya, maka rumusnya new available-nya yaitu available tambah allocation. Maka masukkan nilainya nilai available yang tadi yaitu 1371 ditambah allocation-nya 1632 sama 3003. Dan untuk P3 kita masukkan nilainya, nilai available nilai initnya 1002 dan allocation yaitu 1354. Maka new available sama dengan available tambah allocation, maka kita masukkan available yang tadi 3003 ditambah dengan allocation 31354 sama dengan 4357. Dan untuk proses yang terakhir yaitu P4, ini lebih kecil sama dengan available, kita masukkan nilainya, maka di sini available yang tadi 357 ditambah 0050 sama dengan 4407. Jadi dari kesekian proses ini untuk eksekusi proses yaitu P0, P1, P2, P3, P4 dalam keadaan step selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 4 bagian ketiga yaitu atau bagian yang kecil. Jika proses P1 meminta 6541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Yang pertama kita masukkan syaratnya yaitu request lebih kecil sama dengan need dengan nilai 0541 lebih kecil dari 0650. Syarat yang kedua yaitu request lebih kecil dari available lebih kecil sama dengan available, maka masukkan nilainya 0541 lebih kecil sama dengan 1250.
Syarat yang ketiga yaitu available sama dengan available dikurang request. Masukkan nilainya 1250 kurang 0541 sama dengan 1791. Allocationnya sama dengan allocation tambah request dengan nilai 0100 tambah 0541 sama dengan 0641. Unitnya sama dengan unit dikurang request dengan nilai 0100 dikurang 0541 sama dengan negatif 441. Dan syarat yang terakhir yaitu P0 sama dengan unit lebih kecil sama dengan available. Maka kita dapat simpulkan, kita dapat masukkan dengan available yang 1791 ini masuk kepada available yang baru. Dan untuk P1 nya dengan allocation 0641 masukkan di sini dan unitnya negatif 0441. Maka kita bisa mencarinya, kita masukkan tabel yang tadi dengan nilai available yang baru dan P1 nya allocation yang baru dan unitnya yang baru. Maka sama prosesnya seperti yang soal B tadi, P0 sama dengan unit lebih kecil sama dengan available, kita masukkan nilainya. Nilai unitnya ini 0000 lebih kecil dari available-nya yaitu 1791. Maka new available sama dengan available tambah alokasi. Maka nilai available ini ditambah dengan alokasi ini, maka hasilnya 1812 untuk nilai available yang baru. Dan untuk P1 nya kita masukkan lagi nilai unit ini lebih kecil sama dengan nilai available ini, maka rumusnya seperti tadi, maka hasilnya 24451. Dan seterusnya untuk P2 seperti ya, dengan nilai unit ini lebih kecil sama dengan nilai available yang tadi, available yang baru. Dan pada available yang baru untuk P3 nya yaitu 4083. Dan untuk proses yang ketiga dengan available yang ini unitnya lebih kecil sama dengan nilai available, maka untuk nilai available yang baru pada proses 4 itu 4437. Dan untuk proses yang keempat dengan available yang baru, maka unit lebih kecil sama dengan available, maka hasilnya available yang barunya itu 4487. Maka bisa kita simpulkan dengan urutan eksekusi proses P0, P1, P2, P3 sistem dalam keadaan step selamat dan memenuhi kriteria step. Saya masuk kepada soal yang terakhir yaitu soal kelima. Ada 4 buah proses yang datang berurutan jumlah waiting time rata-rata dan turnover time dari keempat proses tersebut yang menggunakan algoritma XDF. Di sini maka prosesnya dapat tabelnya. Kita ada jawab yang pertama, average waiting atau waktu rata-ratanya untuk keempat proses tersebut adalah sebesar 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 dibagi 4. Karena di sini terdapat proses yaitu 4 milisecond, 4 hitungan waktu. Dan untuk turnover time ratanya untuk 4 proses tersebut adalah sebesar 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 dibagi 4 9 3 milisecond. Adalah second dari pembahasan soal ujian tengah semester saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.